apa-apa. Sian antara akhir keluar dalam neraka apa-apa. Nah, lai senang hati ibu-ibu tu. Ini hadis bukan sekadar menyenangkan hati. Apa-apa yang mana? Apa-apa nam pandai bagunjiang. Kalau ambo tanya ke ibu-ibu, mak kini nam pintar bagunjiang antara ibu-ibu jo apa-apa. Itu buktinya. Nah, jadi hati-hati apa-apa rojan termasuk golongan yang terakhir keluar dari neraka. Nabi menceritakan apa-apa seorang laki-laki yang terakhir keluar dari neraka, inyo keluar merangkak, tak berjalan dah. Nam biasa nama merangkak tu apa? Berarti bantu itu perangai ketika hidup merangkak keluar dari neraka. Hitam kaliang. Kau dah penceramah kalah hitam gua. Hitam lo pada penceramah kau lai. Jauh hitam Abo 2011 jo 2012 kan membawa jamaah ke Makkah. Awal lo mulai maulid kau lai Periambul baru. Ambo bawa ke Makkah. Ambo kan tukang manasik yo loh. Lambo sampean tiba di Makkah nanti jana doh jo mampagunjang orang lai barasihan jiwa, barasihan hati, barasihan pangana, barasihan pikiran. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, ayo payah menjaga jamaah kau. Kalau ketika di Makkah nam paling payah menjaga ndak kaum bapak atau kaum ibu. Satu-satu main kan. Bukti Ustaz. Ketika kita berangkat dari Madinah, dari Madinah ke Makkah lai. Di mana miqat? Di Bir Ali. Miqat di situ. Lah selesai miqat, lah selesai seluruhnya pakai baju ihram, kita berangkat ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu saya kalimatnya. Tiba di Makkah, apa-apa ibu-ibu seluruh kloter biasanya alun langsung ke Masjidil Haram, lataan tas, cari hotel awak dulu. Lah tiba di hotel, lah taruh tas, kita langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Rupanya anak kejadian apa-apa. Ini bukti baso dan susah menjagonya kaum ibu. Ketika sampai di hotel karajo kan alun selesai mulai tiba di hotel tu ibu-ibu ko kan namuan nagari hange bakal onjo bantu orang balik dari pasar. Ibu-ibu kalau dari pasar kan buka sekali dibuka tutup kepala buka. Sudah buka lah maunju, sudah maunju mengecek, sudah mengecek naik saketek lain. Naiknya bagunjiang. Ini ibu-ibu, tapi dah ibu-ibu sikoro. Kalau ibu sikoko saulah seluruhnya. Calon-calon penghuni sarugo. Amin ya Rabbah. Apa-apa ibu-ibu, kita mulai di dalam Al-Quran. Ambo kebatang karena influenza, karena hujan malam. Jadi tepatang lambo telepon Pak
Atau bakok diundur saja. Anda mungkin oleh Buya. Barana doh suara bawa nalik tunggunya. Nah, jadilah Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa untuk Sumatera Barat, terutama di Padang Pariaman, kota Pariaman. Sampai di Pariaman ko nanacok peringatan Maulid sabulan sebelum bulan Maulid, sabulan dalam bulan Maulid, sabulan sudah Maulid, sabulan adik Maulid. Abalo dak karanca akhlak tu ah. Nah, lah Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Di dalam sejarah nan ambo baca Qisasul Anbiya, kaum bapak jo kaum ibu, beku anak-anak ambo bagi kaji. Seketek. Apa-apa kalian tahu jo ampe Abu paman Nabi Abu Jahal. Siapa kawannya? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Bapak ibu-ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Abu Lahab sangat benci kepada ajaran Islam, tapi ya kata Rasulullah, ternyata Abu Lahab ko kaum bapak setiap hari Senayan dikurangi dosanya di Allah. Setiap hari dikurangi dosanya hari Senayan ibu-ibu. Kenapa dosa Abu Lahab dikurangi di Allah dosanya setiap hari Senayan? Ternyata dalam sejarah dijalihan bahasa beliaulah orang pertama nang gembira hatinya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa kadang hati ketika hari lahir Nabi, hari Senayan, maka dikurangi dosanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita peringati. Jangan dulu di antara kita mengatakan peringatan Maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena di masa Nabi tidak ada. Adolo setengah na baru-baru jadi ustaz mengacom bid'ah, tahu-tahu basuh dia ambo di masjid. Ambo sampai ke ustaz tu, ustaz. Ya. Ustaz dari rumah jua kemari tadi. Jo motor. Ambo kecen motor tu lai dak bid'ah tu pakai motor. Ada, lai dak bid'ah. Bako bid'ah lo Buya. Motor di masa Rasulullah kan tak lu adoh doh. Mengadak junto kamari. Ya tak? Jadi kalau oleh karena itu tak bisa jawab itu bahasa itu tak bid'ah, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad juga tidak bid'ah. Nah, makanya kita selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Itu sejarahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak apa? Dilahirkan hari apa? Hari lahir Nabi Muhammad? Hari apa? Hari Senin. Kalian lahir hari apa? Awak lahir hari apa? Kodak Senin, Selasa. Kodak Rabu. Kodak juga Kamis, kodak sesudah itu Jumat. Nah, ini hari. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Nabi awak lahir hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, Bapak, ibu-ibu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nan berinfak 1 dirham untuk membesarkan syiarnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku Abu Bakar mengecek Abu Bakar As-Siddiq.
maka orang tu nanti badakian jambu dalam sarugo. Jadi kalau ketika peringatan Maulid dak satu awak bainfak rugi bana. Ibu-ibu kalau bainfak tu banyak kue datang. Nah, berarti ibu-ibu badakek jo Abu Bakar As-Siddiq dalam sarugo nanti ndak. Nah, ya. Apa ibu-ibu yang berbahagia. Nah, tadi ayat nan dibaca laqad kana lakum fi rasulillah. Apa sambungannya? Uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, contoh suri toladan yang terbaik. Itu nanti disampaikan dek beliau Pak Kepala Desa tadi. Aduh. Pertama, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, semenjak beliau ada sampai ke akhir mautnya, dimanapun beliau tinggal, tidak pernah membuat masalah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyelesaikan masalah. Di peringatan Maulid tujuan pertama tajdidul iman, memperbaharui iman, memperkokoh iman, memantapkan iman. Dengan peringatan Maulid Nabi semakin kokoh iman awak, kepercayaan awak. Nah, apa ibu-ibu yang berbahagia? Ketika Nabi berada dalam rahim ibunya, lai pernah membuat masalah kepada ibunya. Ketika Nabi di dalam rahim ibu, ternyata ibunya Aminah tidak pernah satu kali pun merasakan sakit. Nah, apa penyebabnya? Inilah uswah baso Nabi di mana saja berada, dalam ruangan yang sempit, ibu-ibu Nabi tidak pernah membuat masalah. Sehingga tak sekali Allah yo dibawa ibu Aminah ke klinik dah. Kalau awak kadang-kadang hamil tiuk sebentar saya ke klinik. Ya tak? Kodak ke klinik ke tukang urui. Kalau lah hamil hamil 2 bulan, 3 bulan semakin sering. Alah kadang hamil semakin gelisah. Nabi Muhammad ketika berada dalam rahim ibunya tidak pernah sekali buat masalah. Nah, lalu yang kedua, ketika Nabi lahir, air susu ibu kandungnya sudah berkurang, maka beliau disusukan oleh seorang wanita yang solehah, yaitu siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad menyusu kepada Halimah, itu juga tak pernah dalam sejarah sekali yang buat masalah dah. Danyo gigi susu Halimah dah. Tidak tersakit Halimah ketika menyusukan beliau, dan tidak pernah berkurang air susu ibu Halimah. Jatah untuk anak beliau tetap kenyang, untuk Nabi Muhammad juga tetap kenyang sampai selesai. Artinya Nabi Muhammad selama menyusu jo perempuan lain, jo ibu lain, dan dianggap ibu kandungnya, ibu susuannya, itu tak pernah membuat masalah. Dalam hukum fikih seketek ambo keloan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada menyusuan anak tetangga karena ibu bagai tak? Disusuan anak tetangga, anak awak laki-laki, anak tetangga nama nangis panjang saya, induknya bakarajo, ayahnya udah pulang loh doh. Disusuan de awak, itu tanamkan kepada anak keduanya, bahasa mereka sudah menjadi saudara susuan. Bahayanya
Kalau gadang mereka ko berdua nanti sampean dua kanyo bahasa kalian saudara susuan, maka haram hukumnya menikah. Tu nak perlu sampean lah apa-apa dalam hukum fikih. Jadi kalau saudara susuan, indak boleh inyo menikah. Babana inyo dak sasuku, inyo dak sakampung. Tapi lah sama nyusu ke suatu induk, itu namanya saudara susuan. Anda boleh menikah. Baralah ke kanan hati atau saudara kandung kau tu mah. Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Nah, kemudian kadang Nabi Muhammad diasuh karena ayah ndak aduh lei, ibu meninggal. Jo tidak pernah buat masalah. Ambo tanya ke bapak ibu-ibu, di mana saja Nabi Muhammad, baik di Madinah maupun di Makkah, pernah terdengar di apa-apa bahasa aduh sejarah mengemukakan bahasa Nabi Muhammad membuat masalah. Tidak pernah ada. Ini nak perlu dicontoh. Di orang awak kini ke bapak ibu-ibu kama saya tinggal membuat masalah. Gotong royong kecek kepala desa inyo yo ndak namu gotong royong di barasian banda plastiknya masuk ke dalam banda lah di parancak jalan nyo bantangan pulo tali kapal tidak di Padang banyak nama lah rancak jalan di aspal di beton maraso nyolo punyo di muka rumah kodak nyocor tinggi-tinggi. Allah tanyanya orang lalu. Pernah satu sekali di komplek ambo apa-apa ibu-ibu nyop pasang tali de beliau ko. Nan orang gaek kapai kamu saji subuh dak tahu dah, dak kenal bahasa itu tali ro tata ruang. Sampai akhirnya orang gaek ko dibawa kamu saji. Kira-kira berdosa orang nama sang tali itu tidak? Membuat masalah kah atau tidak? Ini yang perlu laqad kana lakum fi Rasulillahi watun hasanah. Nang kedua, apa-apa punya tugas. Bagaimana Rasulullah mencontohkan mendidik istri dan anak-anaknya. Bagaimana rumah tangga beliau menjadi sakinah. Sakinah itu artinya saling senang, tenang, nyaman. Kalau wanita sudah dididik dengan ilmu agama, ibadahnya mantap, maka ketika itu dunia akan merasa nyaman. Jadi pernah satu kali apa-apa ibu-ibu Rasulullah talompek mulutnya menyampaikan di hadapan umum, wahai saudara-saudaraku, kata Rasulullah, bahasa nanti wanita yang pertama masuk surga adalah ibu Muti'ah. Mandanga anak beliau Fatimah. Kata anak beliau, kau ayah hamba menyebut wanita yang pertama masuk surga ibu Muti'ah. Bako dak ibu hamba, bako dak mande kandung hamba dan disebut de ayah. Begitu kata anak Rasulullah. Anak beliau rupanya tahu diri, punya akhlak. Tak langsung memprotes ke ayah ketika itu dah. Cuma batoh Fatimah rupanya timbul instingnya, biarlah ambo pai nanti ke rumah ibu Muti'ah tu. Apa mana kelebihan ibu Muti'ah sampai ayah ambo menyampaikan bahasa ibu Muti'ah ko wanita yang pertama masuk surga. Ibu-ibu lai ingin dahulu masuk surga. Lai kebatinggalan apa-apa. Ibu-ibu ka dahulu masuk surga atau kasamo je apa-apa? Kasamo. Kalau kasamo dari kini sama-sama pelok. Dah. Lah. Kadang-kadang nasi kita laki-laki ko sama ngapa Itik kalau dak batalu le kadang-kadang dak jagi makan namek de kawan dah. Nah, artinya orang apa-apa je ibu-ibu.
Rupanya suatu pagi Fatimah kan punya anak dua, Hasan cie, Husain cie. Sagagagagah iko sadua. Nah, ketika itu pagi hari jam 9 pagi dia pailah Fatimah mengunjungi rumah Ibu Mutiah. Sampai di rumah Ibu Mutiah diketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ketika salam pertama indak tadanga ada orang yang punya rumah. Nah, itu Ibu Mutiah di dalam Ibu Fatimah mengetuk pintu mengucapkan salam. Kalau ibu-ibu awak di siko kamanggulai pagi hari kira-kira kata manggulai adoh nang kurang ruku-ruku. Ruku-ruku rupanya ada di rumah di pakarang awak, ada di pakarangan kawan ada. Kira-kira lai pakai salam memintanya. Hah? Ibu-ibu lah dulu jangan nampak lo menjawab. Ibu-ibu paguno ruku-ruku orang sebalah nado. Diambil saja atau meminta? Alhamdulillah. Surau apa menjadi penduduk Sarugo seluruhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu-ibu, rupanya Ibu Fatimah ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadanga di Ibu Mutiah nyebuka pintu. Dibuka pintu lebar-lebar. Kalau di Padang ibu-ibu kalau ada orang mengucapkan salam ke rumahnya, kok di Padang mah? Indak di Sikoro, di Padang. Assalamualaikum, nyo buka kerai pintu seketik daun itu mah nama sunsuk kain tu dah, kacau. Nampak orang kira orang minta-minta sedekah. Nah. Rupanya kalau menurut ibu-ibu lai salamnya jawabnya. Atau katanya nam punya rumah maaf dulu kih je. Nah, jadi siko lagi ya. Nah, itu di Padang. Padahal orang mantan Sarugo. Sia menjawab salam dengan selesai, maka disediakan pahalanya di Allah 30. Ikut dan salam orang kada jawab, jangan ka infak, jangan ka bersedekah, maaf dulu. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, Ibu Mutiah lah sudah menjawab salam, dibuka pintu lebar-lebar. Kata Ibu Mutiah nam punya rumah, wahai Ibu Fatimah, tafaddal, masuklah. Rupanya ketika Ibu Fatimah kan naik, bawa anak seorang, si Husain, si Hasan tinggal, si Husain bawa. Hasan jo Husain ko laki-laki padusi, laki-laki. Kata Ibu Mutiah lah saparo naik janjang Ibu Fatimah. Maaf beribu kali maaf Ibu Fatimah. Ibu Fatimah nam bermaksud jadi tamu ke rumah ambo, indak jadi ambo izinkan doh. Indak jadi ambo izinkan doh. Kata Ibu Fatimah, apa sebabnya kau tak jadi ambo diizinkan? Ambo ingin bertamu ke rumah engkau wahai Ibu Mutiah, karena engkau membawa anak laki-laki. Dalam urusan rumah tangga menurut Al-Quran dan menurut suami ambo, kalau suami tidak ada di rumah tidak boleh menaikkan laki-laki. Iko kan ketek baru kata Ibu Fatimah, biar ketek onanya kan laki-laki. Awak kadang-kadang laki-laki lah bau ban benaik dua. Pak ibu-ibu yang berbahagia. Nah, ini kadang-kadang dawak murah zaman yang terlalu terbuka mana. Ini tidak jadi contoh kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya tidak jadi Ibu Fatimah. Ibu Fatimah tidak jadi naik, ini tidak lo memberungui lo. Tidak lo mau pek lo.
halum baraha dolai. Kalau di orang awak kan bantu itu, halum baraha pangkek dolai. Ha, dah. Tapi Ibu Fatimah tenang saja jalan. Besoknya ulang balik, dak bau Hasan dolai, dak bau Husain dolai. Lah, pak-pak, ibu-ibu naik ke rumah Ibu Mutiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kau nang kadu olo lai, nabi suari lai. Kalau dia awak kadang-kadang kan Assalamualaikum. Ndak ada sampai dah. Assalamualaikum. Kadang-kadang kum saya terangakum. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, karena Ibu Fatimah lai dak membawa laki-laki dolai. Kata ibu nang punya rumah Ibu Mutiah, masuklah masuk. Tafadhal. Ijlis, duduklah. Pendek cerita lah naik Ibu Fatimah isteri Ali bin Abi Thalib lah duduk. Ketika itu langsung Ibu Mutiah izin ke belakang menjaput minuman. Dihidangkanlah, lah minum, lah cerita, lah segala macam. Datang waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang yang punya rumah, Ibu Fatimah, maaf beribu kali maaf mengganggu pembicaraan kita. Mari kita solat berjamaah dahulu. Lai bantu itu nam punya rumah dia awak siko kok datang tamu waktu masuk mengumandang azan dari surau apa. Lai berhenti awak mau tak? Ini lagi tambah lah apa-apa ibu-ibu Ibu Mutiah nam punya rumah, ibu Pak Camat nan datang tetap berhentikan mautah solat berjamaah dahulu. Lah sudah solat berjamaah lah berdoa, hari lagak mulai turun zuhur, akhirnya pamit Ibu Fatimah. Kata Ibu Fatimah, alah kelebihan Ibu Mutiah ko, ndak ada rasa biasa-biasa saja. Kenapa ayah hamba tadi mengecen bahasa Ibu Mutiah ko wanita pertama masuk ke sarugo. Lah keluar Ibu Fatimah lah sampai di pintu ke keluar, mengong ke kanan. Tiba di kanan di dinding Ibu Mutiah ko nampak 3 hal. Nan 3 hal tu rupanya nampak di beliau ko tu. Nam pertama nampak di inyo niru ketek. Ada buatan selungkang mah kam tu kipeh dah. Kipeh sate dawak dah. Kipeh tergantung situ. Nah, tu pertama. Sabalah kemari lo, enggak kate seketek adolo air. Artinya kain lap. Lap pertama jatuh kali. Sudah itu nang ketiga ada lidih bajalin. Bertanyalah Ibu Fatimah ke Ibu Mutiah, wahai Ibunda Mutiah, iko halo nata pasang di dinding ko. Kace Ibu Fatimah kepada Ibu Mutiah. Maka Ibu Mutiah menjalin ke Ibu Fatimah, kain lap ko wahai Ibu Fatimah, kalaulah pulang suami ambo dari luar, dari mana sajalah, kan awak tak menjamin tangannya bersih doh. Kadang-kadang tangan suami awak ku acok kotor di luar. Nah laki-laki kadang-kadang kan condong karena kotor. Tapi tak laki-laki sikoro. Dah. Jadi kata Ibu Fatimah, begitu masuk suami ambo satio masuk ke rumah, ambo basuh tangannya, ambo lap karyang-karyang. Kalau ada ibu-ibu nama betuan suami berarti kadahulu masuk serugo. Asyana lai malap tangan suami awak katikonyo masuk ke rumah. Tunjuk tangan. Ada tak? Atau abo tanya ke apa-apa. Apa-apa setiap masuk rumah ledoh nan dicuci tangan di istri awak. Ledoh nak kanai lap. Ngeh yo aro bangga yo aro. Lu lai. Tu pertama. Jadi tugas ibu-ibu kalau ingin dahulu masuk sarugo,
lap sakurang-kurangnya tangan suami awak bila kan naik rumah. Lah, satu. Nang kedua lai. Nang kedua ni ruko kipeh ketek ko gunanya ya Ibu Mutiah. Kata Ibu Mutiah kepada Ibu Fatimah, Bu Fatimah, kalau suami ambo lah naik, tangannya lah ambo basuh, lah ambo lap, rupanya ngantuk suami ambo hantar ke dalam kamar. Lah dia hantar ke dalam kamar, nak gak capek, laloknya ambo kipeh lah suami. Dia awak kan anak nama kipeh, kau tak cucu, kau tak awak sendiri nama kipeh. Tak? Ibu Mutiah suaminya ketika mau nyo kipeh sekali mah. Akhirnya tak kalok lah suami, sanang lalok. Awak kadang-kadang mana lama lalok kane kipeh jo lalok indak kane kipeh. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, kalau ingin masuk surga, suami yang tak ngantuk atau ngantuk kelelahan, laluanlah kipeh lah. Paling tidak tolong iduan kipeh angin. Iko kadang-kadang minta tolong ke mama. Allah ba mama orang ke istri gua, ma. Apa latih bana tolonglah iduan kipeh angin. Iduan ala dewak seorang dia. Ya. Ini bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Sudah tu alai kata Ibu Mutiah iko lidih. Ketika suami ambo lah tabangun sore hari, lah ambo siapkan air mandinya, lah mandi ambo siapkan baju gantinya, ambo siapkan nanduknya. Ketika lah mandi ambo letakkan nasi. Ketika suami makan dihidangkan dengan baik. Ketika suami lah sudah makan, lidih ko ambo ageng ke suami, ya junjungan ikolah lidih. Kira-kira hari ini masih ada kok kesalahan ambo kepada engkau wahai junjungan. Ko ada nagak jamba dosa ambo, apukul ambo dari kini. Laya do istri kini minta dipukul serupa itu? Tidak. Atau nado istri memukul. Itu nado. Tidak. Kalau di zaman Ibu Mutiah, aban gian lidih tu. Ko ado yo kesalahan ambo nan hari kini wahai junjungan, pukullah ambo. Ini bapak, ibu-ibu ajaran dan diajarkan dan dicontohkan dan ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada kaji lah. Sakit lai ambo dak kalam